Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Pagi hari ini saya kembali mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema penuntun untuk hari ini adalah berani berbeda. Ayat bacaan kita terdapat di dalam Maleakhi pasal yang ketiga, ayat 13 sampai ayat yang ke-18, dan di dalam ayat yang ke-18 berkata demikian. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dunia ini ada banyak orang yang suka ikut-ikutan arus, karena mengikut arus tentu jauh lebih mudah daripada harus melawan arus. Salah satu penyebab rusaknya atau hancurnya anak-anak Tuhan adalah karena suka ikut-ikutan arus dan tidak berani atau tidak siap untuk menjadi berbeda dengan dunia ini. Nah, jika kita tidak berani berbeda, maka kita tidak akan dapat menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Karena itu, perlu kita memiliki standar hidup di dalam Kristus, di mana kita harus berbeda dengan standar dunia ini dan kita harus memiliki standar surga. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, renungan penuntun hari ini mengajak kepada kita untuk kita memiliki standar hidup yang benar di dalam Tuhan. Dalam hal apakah kita harus berbeda? Yang pertama, kita harus berbeda dari cara kita menyelesaikan masalah. Jika menghadapi masalah, orang dunia pasti akan panik, emosi, marah-marah, dan mulai mencoba menyelesaikannya dengan kekuatannya sendiri. Tetapi bagi orang percaya, jika kita menghadapi masalah, kita akan melipat tangan dan berdoa. Ketika kita berdoa, bukan hanya sekedar lapor kepada Tuhan dan minta penyelesaian, tetapi kita lapor kepada Tuhan supaya kita dengar apa yang Tuhan mau kita kerjakan dan perintahkan. Yang kedua, kita harus berbeda dalam tujuan hidup dan destiny kita. Tujuan hidup orang dunia adalah bagaimana supaya bertambah kaya, bagaimana supaya dihormati dan dipuji orang. Tetapi tujuan hidup kita orang percaya adalah bagaimana supaya kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus berbeda dalam kesenangan dan kesukaan kita. Kesenangan dan kesukaan orang dunia adalah uang, karena dengan uang segala sesuatunya bisa diatur. Tetapi bagaimana kita orang percaya memiliki kesenangan dan kesukaan, yaitu melakukan kehendak Tuhan. Selama kita melakukan kehendak Tuhan, maka selama itu juga berkat Tuhan akan dicurahkan dalam hidup kita. Dan yang ketiga, bagaimana kita harus berbeda, yaitu kita harus berbeda dalam cara kita mencapai keberhasilan dan kesuksesan. Ketika orang dunia menghalalkan segala cara untuk mencapai keberhasilan dan kesuksesan, bagi kita orang percaya hanya mau mengikuti petunjuk firman Tuhan, karena semua rahasia keberhasilan ada di dalam firman Tuhan. Di akhir zaman ini ada banyak orang mengaku dirinya Kristen yang ingin meraih berkat kerajaan, ingin menjadi warga kerajaan dan menjadikan Yesus sebagai raja dalam hidupnya, tetapi tidak siap untuk hidup dengan kualitas kerajaan dan tidak berani tampil berbeda dengan dunia ini. Iman membuat hidup kita berbeda, karena iman membuat kita hidup takut akan Tuhan. Dan selama kita hidup takut akan Tuhan, kita pasti akan melihat pertolongannya dinyatakan dengan dahsyat atas hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat firman-Mu pagi hari ini yang kembali mengingatkan kepada setiap kami untuk kami boleh berani tampil beda dengan dunia ini, karena Tuhan sudah memilih kami untuk kami boleh menjadi terang dan garam, untuk kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang dan hidup kami boleh menjadi saksi.
Karena itu Tuhan, tuntun setiap langkah kami dengan kebenaran firman-Mu, supaya sepanjang hari ini kami boleh menunjukkan identitas kami sebagai orang pilihan Tuhan yang harus berani tampil beda di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Terima kasih Bapa, ini doa kami di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus saudaraku dalam tuntunan Tuhan dan tetap semangat. Sampai jumpa esok hari dan Tuhan Yesus memberkati.